kita mendengar, mendengarkan, dan menyimak sering dianggap mempunyai arti yang sama. Padahal, ketiga kata itu mempunyai nuansa makna yang berbeda. Secara sekilas, mendengar adalah proses kegiatan menerima bunyi-bunyian yang dilakukan tanpa sengaja atau secara kebetulan saja. Contohnya, ketika Ibu Ani sedang memeriksa pekerjaan siswanya, ia menerima suara ibu guru lain yang sedang berbicara di luar kelas. Ibu Ani melihat ke arah suara ibu guru tersebut, namun ia tidak menghiraukannya. Setelah itu, Ibu Ani melanjutkan kembali kegiatannya. Kedua, mendengarkan. Mendengarkan adalah proses kegiatan menerima bunyi bahasa yang dilakukan dengan sengaja, tetapi belum ada unsur pemahaman. Contohnya, saya sedang mengerjakan soal bahasa Indonesia. Saat saya sedang menulis, tiba-tiba saya menerima bunyi berupa lagu kesenangan saya. Selanjutnya saya berhenti sejenak sambil menikmati lagu tersebut. Setelah lagu selesai, saya kembali mengerjakan tugas. Selanjutnya materi ketiga yaitu menyimak. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Contohnya, pada saat belajar bahasa Indonesia, saya memperhatikan dengan sungguh-sungguh penjelasan guru saya. Sambil menyimak, saya mencatat hal-hal penting yang ada kaitannya dengan isi pembicaraan. Tanpa saya sadari, sesekali saya mengangguk-anggukkan kepala karena saya memahami hal yang telah dijelaskan. Pada saat guru memberi kesempatan untuk bertanya, saya mengacungkan tangan, lalu saya menanyakan hal-hal yang belum saya pahami. Sebelum berakhir, saya merasa puas mengenai pembelajaran yang telah dibahas. Materi selanjutnya yaitu aspek-aspek dalam menyimak. Keterampilan menyimak melibatkan aspek kebahasaan dan aspek non-kebahasaan. Aspek kebahasaan meliputi morfem, kata, frasa dan klausa, kalimat, paragraf, serta wacana. Materi selanjutnya yaitu aspek non-kebahasaan. Yang pertama yaitu tekanan atau keras lembutnya suara. Yang kedua jangka atau panjang pendeknya suara. Yang ketiga nada atau tinggi rendahnya suara. Yang keempat intonasi atau naik turunnya suara, serta yang kelima yaitu ritme atau pemberian tekanan nada dalam kalimat. Tujuan menyimak. Kegiatan menyimak merupakan kegiatan yang disengaja dan direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Seseorang tidak akan menyimak kalau ia tidak mempunyai maksud tertentu untuk menyimak. Sebaliknya, seseorang pembicara pun melakukan kegiatan karena mempunyai tujuan yang diharapkan dari penyimak. Untuk mencapai tujuan tertentu, ada dua aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, ada pemahaman dan tanggapan penyimak terhadap pesan pembicara. Kedua, pemahaman dan tanggapan penyimak terhadap pesan itu sesuai dengan kehendak pembicara. Kemudian materi terakhir yaitu tujuan menyimak yang lebih rinci. Pertama, mendapatkan fakta. Kedua, dapat menganalisis fakta. Ketiga, dapat mengevaluasi fakta. Keempat, mendapatkan inspirasi. Kelima, mendapatkan hiburan. Dan keenam, dapat memperbaiki kemampuan berbicara.